Halo, selamat pagi semua. Di sini saya akan menunjukkan ya gimana sih caranya menentukan suatu parameter pada Plexis ya. Izinkan saya presentasi dikit. Oke, nah sebelumnya saya ingin mendisklaimerkan ya, mengutarakan sesuatu. Saya nggak ingin ibaratnya makan rezekinya kawan-kawan di Plexis ya. Jadi saya di sini hanya ingin memberikan kerangka pikiran ya, kerangka pikiran bagi Anda yang ingin mencoba belajar Plexis, di mana kerangka pikiran tersebut menjadi basis atau pijakan Anda dalam memahami atau mengoperasikan software ini ya. Ibaratnya gini, ibaratnya coba saudara bayangkan ya ketika Anda diterima atau masuk ke TNI ya, atau ABRI ya. Apakah setelah Anda masuk ke ABRI itu atau TNI Anda langsung diberi senjata ya AK-47 gitu atau sniper? Tentunya tidak ya. Tentunya akan Anda harus di training terlebih dahulu supaya Anda ahli, kemudian Anda mengoperasikan senjata itu. Praksis juga sama seperti itu. Praksis itu sebenarnya tidak untuk junior engineer ya. Dia diberikan atau digunakan untuk orang yang sudah paham mengenai geoteknik. Nah, saya sendiri diizinkan oleh senior saya pakai plastik sekitar 2 tahun setelah punya pengalaman. Jadi tidak ujuk-ujuk lulus, kemudian Anda bekerja langsung pakai plaksis. Tentunya tidak. Kalau saya sendiri dulu ya seperti itu. 2 tahun pengalaman, baru nanti pakai plaksis. Di training dan boleh pakai plaksis. Nah, tentunya itu sebagai tip ya, sebuah tips bahwasanya Anda kalau ingin pakai plaksis, bagusnya mengikuti training plaksis di Indonesia, Singapura, atau Belanda. Saya bicara yang resmi ya. Kalau yang tidak resmi, monggo silakan, itu keputusan Anda. Karena yang resmi sendiri bayarnya tidak murah ya, tidak murah karena mungkin bisa $1.000 ya, 1.000 Singapore dollar ya harganya, atau sekitar mungkin 10 jutaan. Di Indonesia bukan dari praksis resmi juga segitu ya. Kalau zaman saya dulu 8 juta ya, kalau sekarang mungkin sudah 10 juta mungkin. Nah, dan juga yang kedua, ketika Anda ingin mengoperasikan software ini ya, diharapkan sebelumnya Anda sudah mendalami teori-teori geoteknik yang diperlukan ya. Apa aja itu ya teori geotekniknya? Nah, saya mencoba meringkaskan pemahaman apa saja sih yang dibutuhkan untuk memakai plugins ini gitu loh. Yang pertama adalah yang paling penting, paling fundamental adalah pemahaman mengenai undrain dan drain condition. Ini pemahaman yang sangat-sangat dibutuhkan dalam pengoperasian software ini ya. Undrain condition itu apa? Drain condition itu apa ya? Itu saya sudah buat videonya ya di channel saya. Kalau Anda ingin penasaran, silakan dicek. Tapi intinya gini, undrain dan drain condition itu berkaitan dengan misalkan excess pore pressure yang terjadi pada struktur Anda, pada timbunan Anda, pada ekskavasi Anda ya. Anda harus tahu kapan pore pressure itu negatif, kapan pore pressure itu positif gitu. Itu salah satu kasus undrain dan drain condition ya. Dan undrain dan drain condition itu berlaku di seluruh cabang geoteknik ya. Misalkan teknik fondasi. Teknik fondasi itu kan ada metode alfa dan metode beta ya. Sebenarnya itu cuma pembagian antara undrain dan drain analisis ya. Metode alfa itu termasuk undrain, metode beta itu termasuk drain. Selanjutnya misalkan ekskavasi ya, ekskavasi sama juga, ada undrain excavation, ada drain excavation dan lain sebagainya. Maka pemahaman mengenai undrain dan drain condition ini sangat penting ya. Kemudian ini yang optional ya, ketika Anda mengetahui stress path ya, pemahaman mengenai stress path pada cabang ilmu critical state soil mechanics, itu akan sangat membantu saudara dalam membentuk kerangka berpikir dalam menggunakan software ini. Mohon maaf, saya belum buat video ini mengenai stress path ini, tapi saya rasa di YouTube sudah ada banyak ya
orang yang mengulas tentang stress spot dan ilmu critical state soil mechanics. Stress spot ini adalah apa ya? Ada banyak mazhab ya, mazhab MIT, stress spot MIT seperti apa, terus stress spot Cambridge seperti apa, itu sebenarnya kalau di buku-buku terbagi ya. Kalau Anda ingin mengetahui stress spot itu, Anda bisa cek kawan-kawan yang lain, mungkin ada video yang lain di YouTube atau mungkin di buku-buku ya. Cuman ya hati-hati saudara, karena stress spot dibagi dua ya, yang sudah saya katakan tadi, stress spot MIT atau stress spot Cambridge ya. Tinggal dibedakan aja. Dan saya benar-benar ingin buat video itu ya, tapi mungkin insya Allah mungkin lain waktu ya. Nah, yang ketiga ini adalah mencari referensi dari literatur atau apapun ya tentang metode korelasi ya. Misalnya metode korelasi ya, karena metode korelasi ini dibutuhkan dalam menentukan soil parameter. Misalkan di buku-buku atau jurnal-jurnal ya. Oke, kita langsung buka. Kebetulan saya sudah membuka ya Plaxis ini. Yang Anda lihat di depannya adalah tutorial Plaxis nomor 5 ya. Nomor 5 ya, kalau Anda buka manualnya ada nomor 5, construction of road embankment di sini. Nah, ini sudah saya coba hitung ya. Di sini kita punya 4 soil parameter ya. 4 soil layer ya. Embankment, kemudian pasir, sand, kemudian pit, gambut, kemudian clay ya, lempung. Nah, langsung kita coba buka aja, sudah saya input ya. Nah, ini dia. Misalkan clay. Oh, sorry, janganlah. Misalkan embankment aja. Nah, bagian yang tersulit di Plaxis itu adalah menentukan soil parameter. Itu sungguh. Karena kenapa? Karena ketika Anda salah menginput parameter ini, atau salah mendefinisikan parameter ini, maka hasilnya juga, mohon maaf, sampah hasilnya. Jadi garbage in, garbage out. Jadi, nah tentunya kita harus berhati-hati ya dalam mendefinisikan atau mendeterminasi soil parameter ini. Nah, pada dunia praktek ya, praktek geoteknik, cuman ada 3 soil parameter umum yang sekarang digunakan ya. Walaupun ada banyak sekali ya gini parameter-parameter, ada banyak sekali parameter-parameter yang digunakan. 3 itu saja. Yang pertama adalah hardening soil. Yang kedua adalah hardening soil small strain, HS small ini. Kemudian yang ketiga adalah soft soil dan soft soil creep. 3 itu sering digunakan di lapangan karena 3 itu merupakan ibaratnya soil parameter ya yang lebih mendekati realita ya dibandingkan apa yang sering kita pakai yaitu morkolom ya. Kalau misalkan saudara ditakdirkan Allah untuk bisa bekerja di luar negeri atau mengerjakan proyek di luar negeri, ketika Anda menggunakan morkolom model, mohon maaf pasti akan direject oleh yang checkernya ya. Tidak mungkin lagi menggunakan morkolom model ya, karena sangat berisiko ya. Nah, yang kedua adalah HS small, HR hardening soil, dan soft soil dan soft soil creep. Oke, kita lihat di sini. Kita tutup aja yang advance ini ya. Parameternya simple ya. Misalkan kita tentukan ya dulu, misalkan hardening soil kita tentukan drain atau undrain dulu. Kalau pasir ya mungkin drain. Kemudian kita tentukan gamanya unit weight. Ini gampang sekali ya. Kita bisa cek ini di soil lab. Nah, yang momok adalah yang ini ya. Gimana sih cara nentuin E50 ref, EOD, EUR, dan lain sebagainya ini ya. Sudah saya katakan tadi bahwa soil parameter pada Plaxis itu bisa ditentukan dengan metode korelasi ya. Di mana metode korelasi itu dapat dari lab test atau dari institut tes, misalkan sonder listrik, kemudian dirubah dengan rumus-rumus, kemudian muncul angka-angka ini ya, muncul angka-angka ini yang berkaitan dengan stiffness-nya. Nah, saya akan kasih satu buku ya, buku yang sangat bagus.
untuk menentukan soil parameter itu namanya excavations and foundation and soft soils ya. Penulisnya ini Hans Georg Kampret. Ini buku sih sangat bagus ya, isinya dia sangat praxis minded, isinya berkaitan dengan operasional menggunakan praksis. Misalkan kita langsung saja ya, yang tadi kita ingin mencari ini ya, compression parameternya. Kita lihat ya di sini, di buku ini. Nah, bisa saudara lihat ya, simbol-simbol ini ya. Simbol-simbol apa namanya, apa yang tertera di praktis ada di sini. Nah, ini dia nih. Misalkan nah, misalkan ini ya, apa namanya, E50 EUREF ini ya, di buku ini juga ditulis dengan baik ya. Ada buka halaman misalkan halaman 92, ada penjelasan-penjelasan mengenai apa namanya, stiffness itu ya. Misalkan EOD-ref ini apa, ref dibagi lambda modified compression index ya. Ada EUR ini apa, ini ada rumus-rumusnya, Anda bisa cari di buku ini, Anda pelajari. Nah, ini. Nah, sangat bagus lah buku inilah ya. Misalkan yang kedua, misalkan ini kan tadi HS ya. Hardening soil, misalkan kita soft soil grade. Parameternya apa? Lambda, star, kappa star, atau mungkin CC, CS ya, E, dan sebagainya. Ini ada juga di buku ini ya. Buku ini ya, sorry, mana tadi? Sorry. Yang tadi itu, kayak scroll atas dikit. Nah, ini dia. Lambda star apa? Lambda dibagi 1 plus initial void ratio. Lambda itu apa? Lambda itu adalah Clay compression index ya. Rumusnya adalah CC dibagi 2,3. Nah, CC dari mana? CC dari odometer test ya. Compression indexnya. Oke. Nah. Oke. Input dari rumus-rumus ini ya. Ini tidak lain adalah dari laboratorium test ya. Misalkan triaxial atau odometer dan lain sebagainya, atau dari in situ test ya. Misalkan sondir listrik ya, sudah saya katakan tadi. Nah, ada juga bisa cari ya di jurnal-jurnal atau apapun yang menyediakan rumus ya, misalkan dari sondir ke parameter-parameter praksis ya. Misalkan dari sondir ini kita bisa lihat dari Sanglerat 1972, dia mengkorelasikan apa namanya, sondir dengan parameter hardening soil, atau mungkin Lund dan Christophersen 83 itu juga ada korelasi. Nah, intinya apa? Dari semua sumber itu, semua ya, referensi yang bisa Anda dapatkan ya, Anda bisa ramukan ke dalam spreadsheet seperti ini ya. Kemudian Anda coba bangun dari kecerdasan kolektif itu, dari knowledge kolektif itu. Ini sudah saya coba kasih unjuk ya gimana caranya. Dari rumus-rumus tadi, tinggal Anda mainkan Excel Anda. Sehingga ujung-ujungnya adalah kita tahu praktis model ini ya. Hardening soil parameternya, hardening soil small strain parameternya, dan SSC atau SS soil modelnya. Oke. Kira-kira gimana? Kira-kira bakal sulit? Namun yang tersulit adalah ini. Ya. Saya belum buat slide-nya, saya tulis di sini ya. Jangan mengambil mentah-mentah apa yang Anda dapatkan pada
lab test dan tes in situ ya. Maksudnya jangan langsung Anda korelasikan ke rumus-rumus itu ya yang Anda dapatkan dari apa yang Anda telah lakukan di lab atau di lapangan ya, di tes in situ. Karena apa? Karena Anda harus sertifikasi terlebih dahulu apakah hasil yang Anda dapatkan, hasil mentah ya, raw data yang Anda dapatkan itu baik atau buruk ya. Nah, Anda harus mampu menjustifikasi itu ya. Tentunya Anda harus bekerja di bawah supervisi dan juga memiliki pengalaman-pengalaman ya, untuk menjustifikasi apakah raw data ya yang akan Anda gunakan untuk parameter korelasi valid atau tidak gitu. Intinya seperti itu. Oke ya. Sekian presentasi atau pemaparan saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.